الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita masih dikaruniakan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa kita haturkan salam juga sholawat kepada junjungan kita bersama, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya sambil berakhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian tafsir At-Tanwir kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 itu ada dua golongan yang kita bahas. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah golongan orang-orang kafir. Dan selanjutnya di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, di situ Allah menerangkan karakteristik golongan orang-orang munafik. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang kafir. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas nanti karakteristiknya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saja karena ini ayatnya cukup panjang, ayat ke-8 sampai ayat ke-20, kita tidak akan membahas. Karena nanti kita akan bahas ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya. Sebelum kita terlalu jauh, bagus sekalian dirahmati Allah, satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Di ayat-ayat sebelumnya Allah itu menguraikan ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa itu hanya dalam 4 ayat saja. Nah, di ayat sebelumnya, di awal-awal ayat surat Al-Baqarah ya. Kemudian Allah itu menguraikan karakteristik orang-orang yang kafir, ciri-cirinya seperti apa dan seterusnya, itu hanya dengan 2 ayat saja. Kalau tadi dijelaskan karakteristik orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu dijelaskan dengan 4 ayat. Kalau karakter orang-orang kafir itu hanya dijelaskan dengan 2 ayat. Nah, tapi yang menarik, karakteristik orang-orang munafik ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panjang lebar sekali. Ada 13 ayat di sini untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya karakteristik ciri-ciri daripada orang munafik. Tentu saja kita akan bertanya-tanya, kenapa kemudian Allah menjelaskan secara panjang lebar sekali karakteristik orang-orang munafik ini? Padahal karakteristik orang-orang yang lain yang tadi yang beriman, yang bertakwa, yang kafir itu hanya dijelaskan sedikit-sedikit. Tapi karakteristik orang yang munafik dijelaskan dengan sangat panjang. Maka jawabannya adalah karena orang munafik ini itu sangat mahir dalam menyembunyikan identitasnya. Nah, ya, orang munafik itu sangat mahir menyembunyikan identitasnya, sehingga perlu banyak sekali rincian. Dalam hal ini ayat yang merincikan. Sehingga perlu banyak sekali ayat yang kemudian merincikan bagaimana karakteristik orang munafik itu. Untuk apa? Untuk membongkar kedok mereka, untuk membongkar identitas mereka aslinya itu seperti apa. Nah, jadi alasannya adalah karena orang munafik ini gak gampang diketahui.
Ya analoginya seperti ini. Kalau orang muslim ke masjid gitu ya, orang muslim ya hari Jumat atau sholat 5 waktu ke masjid, jelas oh dia muslim. Kalau orang kafir juga jelas. Orang kafir misalnya kalau hari Minggu misalnya ke gereja, oh itu jelas kita mau Kristen dong. Atau ke apa? Kalau Konghucu itu kan Tonteng. Nah, atau orang Hindu ya ke Pura atau dan seterusnya. Jadi sudah jelas. Oh kalau hari Minggu dia ke gereja ibadahnya, berarti dia orang Kristen atau Katolik. Kalau dia ke kelenteng ibadahnya, berarti dia orang Konghucu. Kalau ke masjid berarti dia orang Muslim. Jelas. Tapi orang munafik ini gak jelas, Pak. Gak jelas orang munafik. Dia kadang ya kumpul-kumpul karena orang Muslim, kumpul-kumpul karena orang Islam. Kadang ya kumpul-kumpul sama masjid jagongan sama masjid karo. Tetapi sebenarnya hatinya itu menolak Islam. Hatinya itu memusuhi. Jadi nggak gampang untuk membongkar kedok daripada orang munafik. Karena itu sekali lagi Allah menjelaskan di sini dengan sangat panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita terlalu jauh nanti masuk dalam ayatnya, saya akan mulai dulu dengan menjelaskan definisi daripada munafik. Munafik itu isim fa'il ya. Kalau secara bahasa dia bisa berakar dari kata nafaqah. Nafaqah itu artinya terowongan yang memiliki dua lubang. Jadi munafik nifak ya. Nifak itu asal katanya nafaqah. Nafaqah itu artinya terowongan yang dia memiliki dua lubang, lubang satu, lubang dua. Nah, itu. Atau ada juga yang mengatakan dia itu berakar dari kata nafiqah. Nafiqah. Nah, artinya apa? Artinya tikus yang berada di dalam lubang. Ini sebagai penjelasan. Jadi orang munafik itu seperti tikus di dalam sebuah lubang, tikus menjeroleng. Jadi ketika kita mau menangkap tikus dari lubang satunya ini, dia biasanya keluar dari lubang. Itulah perumpamaan daripada orang munafik. Nah, maka dari itu secara bahasa munafik atau nifak yaitu berakar dari kata nafaq. Ya itu secara bahasa ya. Kalau secara istilah bagaimana? Secara istilah munafik itu ya sederhananya dia menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Jadi secara zahir dia terlihat seperti orang beriman, mampu peci, mau batik Muhammadiyah barangkali ya. Tapi hatinya saja menolak itu ya, hatinya menolak Islam, bahkan memusuhi Islam. Nah itu orang munafik. Jadi zahirnya menampakkan keimanan, tapi batinnya, hatinya itu menyembunyikan kekafiran. Kayak bunglon. Itu secara istilahnya. Nah, ulama baguskan dirahmati Allah itu membagi nifak itu menjadi dua. Yang pertama adalah kemunafikan yang besar. Nah, ini berkaitan dengan akidah i'tiqadi. Apa penjelasannya? Nifaq i'tiqadi itu adalah ya tadi yang saya sampaikan, hatinya itu kafir. Di dalam hatinya dia sebenarnya kafir, tetapi zahirnya kelihatannya dia muslim. Dan ini tentu lebih buruk kedudukannya daripada orang kafir itu sendiri. Kenapa? Karena orang munafik yang seperti ini, nifaq i'tiqadi ini, itu dia selain dia kafir, dia juga membohongi orang lain. Nah, karena kafir itu kan dia tidak membohongi orang lain. Tapi kalau orang munafik, hatinya kafir, artinya dia juga kafir, tetapi plus ditambah dia juga membohongi orang lain, etok-etok Islam, kondidelan bong dia bahwasanya dirinya itu Islam atau Muslim. Nah itu ya, ini adalah kemunafikan yang besar. Nah, jadi ini lebih buruk kedudukannya daripada
orang kafir itu sendiri. Dan tentunya siksaannya juga jauh lebih berat daripada orang kafir. Itu yang pertama. Dan ini yang kemudian nanti dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada di antara mereka yang berkata yaqulu amanna billah. Mereka berkata kami ini beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari akhir. Tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi mulutnya dia ngomong aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, tetapi Allah tahu hatinya itu tidak beriman kepadanya, hatinya itu mengingkari adanya hari akhir. Nah, itu yang dinamakan dengan nifaq i'tiqad. Tapi ada juga kemunafikan yang kecil. Nah, tadi kan kemunafikan yang besar ya. Nah, yang kedudukan itu jauh lebih buruk daripada orang kafir. Tapi ada juga kemunafikan yang kecil. Kemunafikan kecil. Amali. Apa saja ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang tentu saja kita hafal semua ya. Ayatul munafiq salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada berapa? 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia itu dusta, bohong. Jadi orang munafik itu kalau dia ngomong, itu dia dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Yang kedua ya, kalau dia berjanji dia ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, khana, dia kemudian berkhianat. Jadi cirinya ada 3 ya. Berkata dia bohong, ketika berjanji dia mengingkari, ketika diberi amanat dia Pertanyaan saya, kira-kira jenengan di sana ya, yang kenal begitu banyak orang muslim, orang mukmin, kira-kira ada nggak di antara mereka yang kemudian kok mirip ya yang disebutkan dengan ciri-ciri tadi? Kira-kira ada nggak? Waduh, jangan kan pakai, ya ada saja ya, ada. Nah, itu kan. Nah, kabar baiknya, ya saya nggak tahu ini kabar baik atau buruk ya. Ini tidak masuk kategori kemunafikan yang besar. Maka ketika ada orang mukmin, terus kemudian dia melakukan salah satu mirip-mirip dengan yang tadi, ketika ngomong bergelepus, nah itu kan. Pedagang-pedagang disering-sering ya tak? Yang ringan sih. Jangan. Nah, nanti saya sebutkan nanti ya, balasannya nanti ya. Nah, nek dagang misalnya ke aslinya Pak untuk mulai nang padahal lu nah gelepus, nah nek ngomong gelepus, padahal dia orang yang beriman. Ketika berjanji ingkar dia, pokoknya ngesuk nek aku ganti, nah itu kayak biasa seperti itu. Terus kemudian dia mengingkar. Ketika diberi amanat dia nah itu dia masuk kategori munafik, tapi munafiknya masih kecil, masih ringan. Nah, meskipun ringan, ya kalau dilanjutkan itu nanti lama-lama menjadi berat ya. Nah, tapi maka dari itu meskipun ini ringan ya ini tentu saja menjadi peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita. Kalau bisa ya jangan sebisa ini ya. Ini bahaya juga sifat-sifat karakter ya. Yang seperti itu. Nah, maka ulama berkata orang yang beriman dan menyandang ciri-ciri yang 3 itu tadi, dia tetap masuk dalam kategori orang yang beriman, tetap masuk dalam kategori mukmin, tetapi dia tercatat sebagai pelaku dosa. Nah, jadi nek telepus itu tetap dosa ya, meskipun itu kemunafikan kecil. Nek ingkar janji tetap dosa, meskipun itu kemunafikan
Munafikan kecil belum menyebabkan pelakunya murtad, keluar daripada Islam, belum belum memvonis pelakunya menjadi orang yang munafik yang besar itu tadi, yang kedudukannya itu lebih parah daripada orang yang tetap mukmin tapi dia kemudian dicap sebagai pelaku dosa. Kenapa? Karena dia berbohong, dia ingkar janji, dan dia berkhianat ketika dia diberi ya, itu maksud daripada wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, jadi di antara manusia ini dulu ya, karena ini turunnya ketika awal-awal beliau itu hijrah ke Madinah, maka ini adalah menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang saat itu. Banyak sekali orang-orang munafik yang zahirnya itu dia membela Rasul, tetapi batinnya sebenarnya tidak suka atau membenci terhadap Rasul. Tapi meskipun demikian, dia tidak terbatas di zaman itu saja. Ya, orang-orang yang memiliki kriteria seperti ini juga akan ada terus sampai hari ini. Inilah yang dimaksud di ayat ini, yaitu kemunafikan yang besar. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Pertanyaan berikutnya, bagus kan dirahmati Allah, kenapa kok kemudian orang itu menjadi munafik? Nah, kemudian kita bertanya, kenapa orang sih kudu pura-pura beriman? Kenapa orang itu harus pura-pura Islam di depan orang lain? Nah, jawabannya adalah orang-orang munafik itu, kenapa dia munafik? Karena dia pengen, berkehendak, bertujuan untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Maka dijelaskan di ayat berikutnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan hendak menipu orang-orang yang beriman. Nah, jadi mereka merasa ketika mereka etok-etok beriman, itu Allah dan orang-orang yang beriman itu akan tertipu dengan mereka. Nah, padahal enggak, padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidak menipu siapapun. Mereka hanyalah menipu diri sendiri, tapi mereka tidak sadar. Nah, pertanyaan berikutnya, apa kemudian keuntungan mereka menipu orang yang beriman? Maka jawabannya adalah agar mereka mendapatkan perlindungan. Jadi mereka ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku muslim itu agar mereka mendapatkan perlindungan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar mereka mendapatkan hak-hak orang Islam atau hak-hak orang yang beriman. Mereka ngaku-ngaku beriman agar mereka mendapatkan hak-hak mukmin atau hak-hak muslim. Ketika hak muslim? Ketika mati kemudian dia mendapatkan waris, macam-macam ya, macam-macam. Kalau mungkin negaranya sudah seperti dulu ya menerapkan syariat Islam, yaitu nanti akan jelas lebih panjang hak-hak muslim dan Islam. Nah, jadi tujuannya adalah agar mereka mendapatkan perlindungan dan agar mereka mendapatkan hak-hak sebagai orang mukmin atau orang-orang sebagai orang muslim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadar. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka itu, di dalam hati orang-orang munafik ada penyakit. Kemudian Allah menambahkan penyakitnya. Nah, jadi orang-orang munafik itu ketika kemunafikannya berlanjut, awalnya dia munafik, ada penyakit di dalam hatinya. Ketika kemunafikannya berlanjut,
maka penyakitnya itu akan semakin banyak. Nah, jadi komplikasi bahasanya lagi, komplikasi. Fazadahumullahu maradhan, maka kemudian Allah akan mendapatkan penyakit di hati mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Jadi orang munafik itu dikasih atau dikaruniakan oleh Allah azab, salah satu azab ini itu apa? Penyakit hati yang begitu banyak. Penyakit hatinya itu komplikasi, tidak hanya satu. Jadi orang munafik itu dia punya sangat banyak penyakit hati. Bukan liver ya Bang ya. Maksud penyakit hati itu penyakit rohani gitu ya. Jadi manusia itu kan punya dua hal ya. Yang pertama adalah terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah jasad atau jasmani, yang kedua adalah rohani. Jasmani ini diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah. Kalau rohani diciptakan dari nur iman. Nah, itu ya. Kalau jasmani ini kena penyakit dan tidak berfungsi, rusak, maka kemudian manusia akan mati. Tetapi ruhnya itu tidak mati. Oke. Jadi manusia terdiri dua hal, jasmani dan rohani. Dua-duanya memiliki kebutuhan masing-masing. Jasmani punya kebutuhan, rohani juga punya kebutuhan. Tapi sayangnya seringkali kita hanya memperhatikan kebutuhan jasmani. Nah, itu ya. Sering maem apa sering ngerongok pengajian kira-kira? Ngaji juga ramah. Ngaji juga ramah. Arang-arang. Gitu ya. Nah, itu makanya kita sering ya. Atau seperti ini ya. Atau analogi lain misalnya. Jangan ketika tadi berangkat misalnya bercermin, kopiahnya wis lurus apa burung ya. Nah, itu ya. Seringkali kita memperhatikan kopiah ini sudah menceng atau sudah lurus atau masih menceng. Tapi jarang kita mempertanyakan, aku mangkat pengajian dia niatnya menceng apa masih lurus. Nah, itu jarang ya. Double. itu salah satu indikasi kita terlalu memperhatikan jasmani, jarang memperhatikan rohani, batin. Hati itu kita jarang perhatikan. Kita paham betul lah jasmani kita, kayaknya aku sing elek benang beribadah misalnya seperti itu ya. Kayaknya aku sing penyakitan tangannya gue larang banget, tangannya gue angkat. Tapi kita jarang kemudian memikirkan kayaknya hati saya itu punya penyakit iri ya. Nek gelem wong itu apa gue rasanya, aduh panas gitu misalnya. Jarang kita kemudian mengintrospeksi diri kita, hati kita itu jarang kita. Yang sering adalah jasmani kita, kebutuhannya terus dipenuhi, tapi rohani kita jangan-jangan kurus sekali loh Pak. Ini nggak kelihatan saja ini. Jangan-jangan rohani kita itu kurus sekali, stunting. Jangan-jangan seperti itu. Kita memperhatikan jasmani dan seterusnya. Nah, jadi maka ya kita sebagai orang mukmin ya kita harus ingat. Jasmani punya kebutuhan yang kita penuhi, rohani juga punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin itu baru sekalian dirahmati Allah sedikit ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita akan lanjutkan ciri-ciri berikutnya pada kesempatan yang berikutnya. Billahi fisabilillah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.